Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul Kirani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Dalam persamaan trigonometri, kita mengenal 3 rumus, yaitu rumus sin, rumus cos, dan rumus tan. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam sin, yaitu sin x sama dengan sin alfa. Nah, sin itu punya 2 rumus. Rumus yang pertama yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 360. Kemudian rumus yang kedua yaitu x sama dengan 180 min alfa ditambah k dikali 360. Ini harus ada tutup hurufnya ya. Nah, jika kamu dapat soal dalam bentuk radian, maka 360-nya ini bisa kita ganti dengan 2pi. Nah, 180-nya ini kita ganti dengan pi. Gitu ya. Kemudian B, yaitu cos. Cos X sama dengan cos alpha. Nah, sama seperti sin tadi, cos itu punya 2 rumus juga. Nah, rumus yang pertama yaitu X sama dengan alpha ditambah K dikali 360. Kemudian rumus yang kedua yaitu X sama dengan min alpha ditambah K dikali 360. Sama kayak sin tadi, kalau misal kamu menemukan soal cos tapi dalam bentuk radian, maka 360-nya ini bisa kamu ganti dengan 2pi. Oke? Nah, selanjutnya itu ada tan X sama dengan tan alpha. Berbeda dengan sin dan cos tadi, tan itu hanya memiliki satu rumus saja. Nah, rumusnya adalah X sama dengan alpha ditambah K dikali 180. Kalau kamu dapat soal tan dalam bentuk radian, maka ini bisa kamu ubah 180 itu jadi pi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan sin 120 untuk interval 0 sampai 360. Nah, maksud dari interval 0 sampai 360 adalah bilangan himpunan penyelesaiannya tidak boleh lebih dari 360 maupun kurang dari 0 ya. Nah, kemudian kita jawab menggunakan rumus sin. Masih ingat kan rumus sin? Yaitu x sama dengan alpha ditambah k dikali 360. X-nya adalah 2x, kemudian alfanya adalah 120 ditambah k dikali 360. Oh iya, ruas sebelah kiri itu x, ruas sebelah kanan itu alfa ya. Oke. Nah, kemudian ruas sebelah kiri ini nggak boleh ada temennya. Jadi x ini harus sendirian, nggak boleh ada duanya. Nah, gimana caranya biar dia sendirian? Itu bilangan ini harus kita bagi 2 semuanya. Biar si x ini sendirian. Jadi 2 bagi 2 kan hasilnya x. Kemudian 120 bagi 2 hasilnya 60. 360 bagi 2 hasilnya 180. Dan kita dapatkan x sama dengan 60 ditambah k kali 180. Nah, sekarang kita cari k-nya. Nah, cara nyari k itu kita pakai permisalan. Jadi kita coba ya. Misal k sama dengan 0. Maka x sama dengan 60 ditambah 0 dikali 180 sama dengan 60. Kemudian k sama dengan 1. X sama dengan 60 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 240. Kemudian kita misalkan k sama dengan 2. Maka x sama dengan 60 ditambah 2 dikali 180 sama dengan 420. Nah, ini udah tidak memenuhi ya, karena udah melebihi intervalnya tadi. Intervalnya kan hanya sampai 360. Maka kita
kita berhenti sampai sini aja, ini udah tidak memenuhi, udah TM. Nah, TM itu artinya tidak memenuhi. Nah, kemudian kita masuk rumus kedua ya, jangan lupa sin itu ada dua rumus. Hasil sementaranya itu 60 dan 240. Sekarang kita masuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360. X-nya itu 2X, 180 min alfanya 120 ditambah K dikali 360. Kita hasilin dulu ya, baru dibagi. Jangan dibagi dulu, nanti hasilnya bakalan beda. 180 dikurang 120 adalah 60 ditambah K dikali 360. Kita bagi kayak tadi karena X harus sendirian. Kita bagi dengan 2. Nah, 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. 60 dibagi 2 hasilnya 30. K dikali 360 bagi 2 itu 180. Kemudian kita harus menghitung K-nya dengan cara permisalan kayak tadi ya. Misal K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 ditambah 0 dikali 180. X sama dengan sama dengan 30. Kemudian kita coba K sama dengan 1. X sama dengan 30 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 210. Kemudian kita coba lagi kalau K-nya itu 2 ya. K sama dengan 2. X sama dengan 30 ditambah 2 dikali 180. 390. Nah, ternyata tidak memenuhi lagi karena 390 ini udah melebihi intervalnya itu 360. Maka ini TM. Nah, jadi berhenti di sini. Nah, tadi kan menggunakan rumus pertama itu udah ketemu 60 sama 240. Nah, kita tulis HP-nya di sini. Kita tulis HP-nya di sini ya. HP sama dengan, kita urutin dari yang paling kecil, 30 dulu, 30, kemudian di rumus 1 tadi ada 60, kemudian ada 210, kemudian yang terakhir ada 240 di rumus 1 tadi. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah 30, 60, 210, dan 240. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, bentuknya itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan. Nah, di dalam persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini itu ada yang namanya identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri yang biasa kita pakai itu ada 4. Nah, aku tulis ya, identitas trigonometri. Yang pertama itu ada cos X kuadrat sama dengan 1 min sin X kuadrat. Yang kedua ada sin X kuadrat sama dengan 1 min cos X kuadrat. Kemudian yang ketiga ada cos 2X sama dengan 1 min 2 sin X kuadrat. Kemudian yang ketiga ada cos 2X sama dengan 2 cos X kuadrat min 1. Nah, ini dia keempat identitas trigonometri yang sering kita temui nanti dalam contoh-contoh soal. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh soal. Soal yang pertama itu ada 2 sin X kuadrat plus 3 cos X 3 sama dengan 0. Kelihatan nggak sih? Nah, kemudian karena ini sama ini belum sejajar,
bukan sejajar, tapi belum sama yang di sini nih cos itu nggak bisa ya, jadi harus kita samakan dulu. Nah, cara nyamakannya itu dengan yang kayak tadi, pakai identitas trigonal tadi. Jadi dua nih, jadi sin x kuadrat ini kita ubah aja. 1 min cos x kuadrat plus, karena ini nggak ada yang diubah, jadi kita turunin plus 3 cos x min 3 sama dengan 0. 2 kali 1 itu 2. 2 kali min cos x kuadrat sama dengan min 2 cos x kuadrat ditambah 3 cos x min 3 sama dengan 0. Nah, 2 yang sebelah sini tuh pindah ke ujung ya, bukan pindah ruas tapi pindah ke ujung. Min 2 cos x kuadrat plus 3 cos x min 3 plus 2 sama dengan 0. Kita jumlahkan dulu ujungnya. Plus 3 cos x min 3 tambah 2 itu min 1. Min 1. Nah, di depan ini kan masih ada min ya. Nah, kalau ada min itu susah buat kita lanjutin gitu. Maksudnya bakal ribet gitu ngitungnya. Jadi kita hilangin dulu minnya. Gimana caranya? Yaitu dikali min. Semuanya dikali min. Gitu. Ya. Min kali min plus. Jadi 2 cos x kuadrat. Plus kali min. Min 3 cos x. Min kali min plus 1 sama dengan. Nah, udah dapat gini, kita pakai permisalan. Misal cos x sama dengan P. Aku pakai permisalannya itu P ya, jadi misal cos x sama dengan P. Maka kita temukan 2P kuadrat min 3P plus 1 sama dengan 0. Kan udah ketemu gini nih. Nah, selanjutnya kita jadikan pohon faktor. Ini kan hasilnya segini. Nah, habis itu kita cari faktornya. Nah, kalau udah dapat faktornya, kita hitung deh P-nya. 2P min 1 sama dengan 0. 2P sama dengan 1. P sama dengan 1 per 2. Terus yang sebelah kanan, P min 1 sama dengan 0. P sama dengan pindah ruas jadi 1. Nah, karena P tadi itu cuma permisalan, jadi P ini kita ubah dulu ke cos. Cos X sama dengan cos 1 per 2. Yang ini juga ya, cos X sama dengan cos 1. Nah, menurut sudut istimewa, cos setengah itu ada di 60 derajat. Maka kita tulis cos 60 derajat. Sama seperti sebelah kiri, cos 1 itu ada di 0 derajat. Maka kita tulis cos X sama dengan cos 0 derajat. Nah, kalau udah dapet ininya, tinggal kita hitung pakai rumus cos deh kayak yang pertama. Masih ingat kan rumusnya? Nah, rumus cos itu tadi kan ada 2. Yang pertama itu X sama dengan alpha ditambah K kali 360. Dan yang kedua itu X sama dengan min alpha ditambah K kali 100 kali 360. Nah, ini kita hitung dari sebelah kiri. X sama dengan alpha ditambah K dikali 360. X sama kayak tadi ya. X itu sebelah kiri, alpha itu sebelah kanan. X itu sebelah kiri, alpha itu sebelah kanan. Alphanya 60 ditambah K dikali 360. Kemudian kita misalkan K-nya ya. K sama dengan 0. X sama dengan 60 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 60. K sama dengan 1, X sama dengan 60 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 420. Ini udah TM ya, karena udah lewat intervalnya kan 0 sampai 360. Maka ini TM. Kemudian rumus yang kedua, yaitu X sama dengan min alpha ditambah K dikali 360. X sama dengan min 60 ditambah K dikali 360.
K sama dengan 0. Maka X sama dengan min 60 ditambah 0 dikali 360 sama dengan min 60. Ini TM karena kurang dari 0. Itu nggak bisa ya. Harus di antara 0 sampai 360. Terus K sama dengan 1, X sama dengan min 60 ditambah 1 dikali 360. Maka X sama dengan hasilnya itu 300. Ini baru masih masuk. Kemudian kita hitung yang sebelah kanan, yaitu cos X sama dengan cos 0 derajat. Pakai rumus yang sama. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. X sama dengan alfanya adalah 0 ditambah K dikali 360. Kemudian kita misalkan K-nya. K sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah K dikali ditambah 0 dikali 360 sama dengan 0. Kemudian K sama dengan 1, X sama dengan 0 ditambah 1 dikali 360, maka X sama dengan 360. Kemudian rumus yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360. X sama dengan min 0 ditambah K dikali 360. Kemudian kita misalkan K-nya, K sama dengan 0, K sama dengan 0, X sama dengan min 0 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan min 0. TM ya, karena tidak memenuhi. Karena ini udah di bawah 0. Kemudian K sama dengan 1, X sama dengan min 0 ditambah 1 dikali 360. Maka X sama dengan 360. Nah, sekarang kita udah dapet nih. Nah, kita tulis HP-nya. Jadi HP yang ini, HP yang sebelah kiri, himpunan penyelesaian 60 dan 300. Yang ini kan TM, jadi kita tulis 60, 300. Terus yang sebelah sini, ini kan TM, berarti HP-nya adalah ini. Maka kita tulis HP sama dengan 0 dan 300. Udah. Gitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.